warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngambis hijrah, semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan mengalami kematian. Pada hari kiamat tiba, setelah itu manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar adalah dataran yang sangat luas, berpasir dan tidak terlihat tinggi maupun rendah. Pada hari kiamat nanti, manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di tempat ini, manusia akan diadili satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang dilakukannya di dunia. Dikisahkan bahwa kelak di hari kiamat ada 4 golongan manusia yang akan melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditangguhkan perkara dunianya kepada Allah. Mereka tidak ingin diadili atas amal perbuatannya selama hidup di dunia, dan mereka memiliki alasan yang sangat kuat sehingga akhirnya Allah memberikan keadilan dan kasih sayang kepada mereka. Lantas, siapakah 4 golongan yang melakukan protes kepada Allah itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir agar kita semua tidak salah paham. Sebelum lanjut, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Tuliskan salawat tersebut di kolom komentar beserta doa dan harapanmu. Semoga kelak banyak yang mengaminkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan semoga amal jariah senantiasa menghampiri kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ngambis hijrah, ketahuilah bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan di padang mahsyar menjadi 3 golongan, yaitu golongan yang berjalan berkendaraan, kelompok yang berjalan kaki, dan kelompok yang berjalan menggunakan wajahnya. Hal itu bisa terjadi disebabkan atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Akan tetapi, saat hari pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 golongan ini melakukan protes kepada Allah, meminta untuk ditangguhkan pengadilan terhadap mereka. Kisah ini disampaikan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi, Al-Bazar, dan Ibnu Abi Hashim. Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis tentang 4 golongan yang mendapatkan penaungan tersebut merupakan hadis dengan sanad yang sahih. 4 golongan yang akan melakukan protes kepada Allah di hari kiamat itu adalah orang yang tuli, orang dengan keterbelakangan mental, orang-orang pikun, dan orang yang hidup di masa tak ada Rasul yang diutus di zaman itu. Masing-masing mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela diri dengan kondisi mereka yang menjadikannya alasan agar tidak dijadikan penghuni neraka. Golongan pertama yang melakukan protes kepada Allah adalah orang yang tuli. Mereka berkata, "Ya Allah, sungguh Islam telah datang kepada kami, namun aku tak mendengar apapun tentangnya. Karena ia tuli, ia tak mendengar bahwasannya Rasul diutus membawa agama Islam. Ia tak tahu sedikit pun tentang datangnya agama rahmatan lil alamin. Alhasil, ia tak tahu menau tentang agama Allah dan karenanya ia tak memeluk agama Islam." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerima alasan orang tuli tersebut. Orang-orang yang tuli itu pun mendapatkan penangguhan keputusan apakah berakhir di neraka atau mendapatkan di surga. Golongan kedua kemudian hadir. Mereka memberikan alasan pembelaan diri. Sebagaimana orang yang tuli, mereka adalah orang dengan keterbelakangan mental. Mereka berkata, "Ya Allah, Islam telah datang kepada kami. Namun aku tak mengerti sama sekali apa itu, bahkan anak-anak kecil biasa melempariku dengan kotoran hewan." Begitulah orang-orang
dengan keterbelakangan mental itu membela diri mereka. Mereka tak menginginkan kelainan mental pada diri mereka. Karena itu, mereka pun tak menginginkan neraka karena kebodohan mereka, tak mengerti apa yang terjadi pada hidupnya di dunia. Sebagaimana golongan pertama, orang-orang dengan gangguan mental itu pun mendapatkan penangguhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan mereka diterima, sehingga keputusan untuk mereka pun ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datanglah golongan ketiga. Mereka adalah orang-orang yang pikun. Mereka berkata kepada Allah, "Ya Allah, Islam telah datang kepada kami, namun kami tidak mengerti sama sekali." Begitulah pembelaan orang-orang yang pikun itu, karena mereka tak bisa mengingat bahkan mengenal apapun. Mereka tak mengerti dakwah Islam. Jangankan untuk beribadah, untuk beraktivitas sehari-hari saat di dunia pun mereka kesulitan. Akhirnya, alasan mereka pun diterima. Mereka pun bergabung dengan tunarungu dan orang-orang dengan keterbelakangan mental untuk mendapatkan penangguhan keadilan. Adapun golongan terakhir yang mengadu kepada Allah adalah orang-orang yang hidup di masa ketika tak ada nabi yang diutus kepada mereka. Karenanya, mereka tak tahu mengenai eksistensi Allah dan keesaannya. Mereka berkata, "Ya Rob, Engkau tak pernah mengutus di antara kami seorang nabi dan rasul pun." Dalam sejarah manusia, memang ada masa-masa di mana tak ada rasul diutus untuk suatu kaum. Ada pula kaum yang tak mendapatkan kabar risalah ataupun tak terjangkau dakwah nabi yang diutus. Tentu ini berlaku di masa lampau, sebelum Islam datang, mengingat Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia dan Islam tersebar di seluruh penjuru dunia hingga kini. Akhirnya, alasan mereka pun diterima. Mereka pun bergabung dengan ketiga golongan sebelumnya untuk mendapatkan penangguhan keadilan. Keempat golongan yang sudah mengadu keberatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, yakni para tunarungu, orang dengan keterbelakangan mental, orang yang pikun, dan orang yang tak mendapati nabi diutus di tengah mereka, seluruhnya mendapatkan penangguhan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian memutuskan agar mereka semua bersumpah akan selalu menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu dari mereka melakukan kesaksian bahwa akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mendapatkan keputusan, mereka dihadapkan pada satu tes dari Allah, yakni mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam api yang menyala. Akhirnya, dalam tes tersebut mereka terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang enggan menuruti perintah Allah dan golongan yang menuruti perintah Allah, walaupun untuk masuk ke dalam api yang menyala. Golongan mereka yang ketakutan dan enggan menuruti perintah Allah, maka mereka pun ditarik dari keselamatan dan penangguhan. Sedangkan sebagian lainnya yang menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, meski harus memasuki kobaran api. Apalagi sebelumnya mereka telah bersumpah untuk menaatinya. Mereka pun akhirnya memasuki api tersebut tanpa rasa takut. Ternyata api yang umumnya sangat panas itu justru terasa dingin dan tak membakar mereka yang menuruti perintah Allah. Dengan memasuki api tersebut, mereka pun mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan akhirat, sehingga masuk ke dalam surga. Sahabat Ngabis Hijrah, demikianlah pembahasan mengenai 4 golongan manusia yang akan melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari penghisapan amal dilakukan. Mereka adalah orang-orang tuli, orang dengan keterbelakangan mental, orang-orang pikun, dan orang yang hidup pada masa tak ada rasul yang diutus pada zaman itu. Masing-masing mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela diri dengan kondisi mereka dan menjadikannya sebagai alasan agar tak dijadikan penghuni neraka. Semoga pembahasan ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.